kamu tadi dari mana? Tadi saya dari toko buku, Bu. Setelah dari sana saya langsung ke tempat Ibu. Oh iya, baiklah kalau begitu sebelumnya kamu pernah mengikuti proses konseling? Iya, Bu. Sebelumnya saya pernah mengikuti proses konseling bersama Ibu. Tetapi itu sudah cukup lama, Bu. Sekitar setahun yang lalu. Baiklah kalau seperti itu, sekiranya apa yang masih teringat dalam pikiranmu tentang konseling itu? Yang saya ingat mengenai konseling itu, Bu, adalah proses pemberian bantuan kepada klien, tidak hanya kepada klien yang bermasalah saja, tetapi membantu klien untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya sehingga ia mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu, yang saya ingat. Baiklah, itu sangat cukup baik. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan kembali tentang konseling itu sendiri. Nah, konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau klien, secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang dengan tatap muka, di mana di sini adalah konselor dan konseli saja. Di sini pun kami para konselor memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana saya menjamin bahwa masalah yang kamu hadapi ini hanya Tuhan, saya dan kamu yang mengetahuinya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir jika masalah kamu ini diketahui orang lain, sehingga diharapkan saat proses konseling kamu terbuka dengan masalah kamu, agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Jadi, apakah kamu sudah mengerti? Iya, saya mengerti, Bu. Saya akan terbuka dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Baiklah, terima kasih kamu mau bekerja sama dalam proses konseling ini. Iya, sama-sama. Nah, sekarang bisakah kamu katakan tentang apa yang kamu rasakan sehingga kamu menemui Ibu? Begini, Bu, saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini, jadi saya bingung harus bagaimana mengatasi kecemasan saya ini. Bisa kamu perjelas apa yang menjadi penyebab kamu merasakan kecemasan itu? Akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk menjalankan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA ini. Saya takut jika saya tidak dapat melakukannya sesuai dengan harapan saya. Karena hal ini saya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit tidur malam. Saya takut, saya kepikiran, Bu. Ayah dan ibu saya juga sudah mengetahui hal ini. Mereka mengatakan saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Tetapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan kepikiran, saya harus bagaimana? Kamu tenang ya, lalu apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes tersebut? Tidak, Bu, saya sangat ingin mengikuti tes tersebut. Saya merasa ini kesempatan saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan saya mau membanggakan orang tua saya. Tapi di sisi lain, ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir apakah saya bisa melalui tes tersebut sesuai dengan harapan saya. Ini membuat saya selalu kepikiran, Bu. Berarti dapat dikatakan kamu merasa sangat cemas dan ketakutan dengan jalannya tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu, seperti itulah yang saya pikirkan. Apakah Ibu pernah mengalami hal yang saya alami sekarang, Bu? Kalau hal itu sebenarnya Ibu juga pernah merasakannya, tetapi pada akhirnya saya berhasil melewatinya dengan baik. Selalu berpikir positif itu kuncinya. Seperti itu ya, Bu. Saya melakukan hal itu tapi tetap saja kepikiran, Bu. Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kamu merasa cemas sehingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu akan hal ini dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut dan cemas dan kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu takut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benarkah demikian? Iya, Bu, itu benar sekali. Baiklah, setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi ini, selanjutnya kita akan melakukan teknik desensitisasi untuk mengatasi kecemasan kamu ini. Apa itu teknik desensitisasi, Bu? Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseli dengan membuat konseli rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya.
Tingkatan kecemasan atau hierarki kecemasan ini disusun dari reaksi kecemasan yang rendah sampai reaksi kecemasan yang tinggi. Kemudian konseli diminta untuk rileks kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Apakah kamu mengerti? Di manakah tempat yang membuat kamu merasa nyaman dan lebih santai? Sekarang saya berada di padang rumput yang luas. Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa Anda di sana? Suasana di sini terasa sangat sunyi, sejuk, dan menenangkan hati saya. Dan di sini saya hanya seorang diri menikmati padang rumput yang indah ini. Bagus. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Sekarang buka mata kamu perlahan-lahan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih lega. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke desensitisasinya. Ibu minta kamu menuliskan hierarki kecemasan kamu saat mengikuti tes beasiswa tersebut. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Kamu silahkan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung di dalam hati. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Baiklah, sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur kamu di pagi hari di mana tes beasiswa akan dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di pinggiran tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya saat itu tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa cemas, Bu. Saya mulai tidak tenang memikirkan tentang tes tersebut. Baik, kemudian kamu bayangkan kamu sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya hanya duduk menunggu. Suasana di sini sangat hening, sunyi, dan ini membuat saya semakin gugup, Bu. Saya cemas, tangan saya mulai berkeringat, jantung saya semakin berdegup sangat kencang, Bu. Saya merasa keringat dingin sembari menunggu nama saya dipanggil. Baiklah, sekarang kamu tenang, tarik napas kamu dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu nyaman dan rileks. Buat dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukkan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Bu, tetapi sedikit berkurang sekarang. Tangan saya tidak lagi berkeringat, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Ya, bagus nak. Sekarang kita lanjut kembali. Bayangkan sekarang kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Bu. Badan saya bergetar. Saya kembali keringat dingin, Bu. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya takut, Bu. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenang. Kamu sekarang bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut
kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Bagus, kalau begitu sekarang kita lanjut kembali saat kamu berada di ruang tes. Bayangkan kembali saat kamu memasuki ruangan tes. Sekarang, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lebih baik walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi. Tidak apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasana terasa semakin menegangkan, Bu. Ruangan sangat sunyi, hanya ada 5 orang termasuk saya yang ada di dalam ruangan itu. Semua terlihat tegang dan gugup, Bu. Saya kembali merasakan kecemasan saya semakin meningkat, Bu. Kamu tenang, tarik nafas kamu dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman sambil kamu membayangkan tempat yang membuat kamu nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman? Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Saya merasakan kecemasan saya berkurang walaupun ketegangan itu masih saya rasakan. Baguslah kalau begitu. Sekarang ibu minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh, renggangkan otot-otot kamu. Selanjutnya kamu kembali tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian perlahan-lahan buka mata kamu. Nah, bagaimana sekarang perasaan kamu? Sekarang saya sudah merasa lebih baik daripada di awal tadi, Bu. Baguslah kalau begitu. Kamu sudah merasa lebih nyaman. Ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu, dan ibu yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan sangat baik. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya. Iya, Bu. Saya akan berusaha. Baiklah, ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Bagaimana? Baiklah, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.